Anda kembali di Kompas Siang bersama saya, Jihan Novita. Saudara, pada Minggu siang, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah dibawa petugas KPK ke Jakarta setelah menjalani pemeriksaan awal di Mapolresta Bengkulu. Upaya KPK membawa Rohidin sempat dihalang-halangi para simpatisan Rohidin. Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah yang dikawal sejumlah petugas tampak mengenakan rompi Polantas. Tak lama setelahnya, keluar beberapa mobil dinas Polresta Bengkulu dari Mapolres. Salah satunya adalah mobil Inavis yang diduga kuat berisikan Rohidin Mersyah. Saat keluar dari gerbang Mapolresta Bengkulu, simpatisan Rohidin yang telah menunggu sejak Minggu pagi berupaya menghalangi laju kendaraan yang ditumpangi Rohidin. Namun pengawalan petugas berhasil mengamankan laju kendaraan meski beberapa simpatisan sempat terlibat saling dorong. Dari informasi terhimpun, Rohidin Mersyah yang diamankan petugas KPK pada Sabtu malam dibawa ke Jakarta melalui Bandara Fatmawati Bengkulu. Selain Rohidin, terdapat 7 orang yang dibawa KPK ke Jakarta. Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan operasi tangkap tangan di lingkungan Pemprov Bengkulu pada Sabtu kemarin. Juru bicara KPK menyebut ada 7 orang yang terjaring tangkap tangan. Berhenti. Sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov Bengkulu dibawa tim KPK ke Polresta Bengkulu untuk menjalani pemeriksaan awal pada Sabtu kemarin. Salah satu pejabat yang diperiksa adalah Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah. Kapolresta Bengkulu, Kombes Dedinata membenarkan Rohidin Mersyah tiba di Polresta Bengkulu sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat dan langsung dibawa ke ruang aula. Ya, memang benar Pak Rohidin yang terakhir masuk. Kita tunggu perkembangan lebih lanjut saja ya. Dia sedang dalam pemeriksaan. Butuh pengacara nggak dia, Pak? Ya, saya nggak tahu kalau itu. Pak, ini ada kedatangan dari pengacara juga ya Pak, ya, malamnya Pak? Ya, pengacara tadi udah datang, tapi kami sampaikan bahwa ya tidak bisa masuk ke dalam, ya, karena memang ini bukan kegiatan dari Polresta, jadi Polresta hanya mengamankan segala sesuatunya itu tanggung jawab dari KPK ya. Selain Rohidin Mersyah, petugas KPK juga membawa 2 orang lainnya ke Mapolresta Bengkulu. Keduanya diduga merupakan oknum pejabat di Bengkulu yang terjaring operasi tangkap tangan oleh KPK. Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menyebut ada 7 orang yang diamankan KPK. Benar, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan kegiatan tangkap tangan di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu. Ada sekitar 7 orang yang diamankan dan turut diamankan sejumlah uang yang masih dihitung. Untuk lengkapnya akan disampaikan secara resmi oleh lembaga sore atau malam nanti. Tak hanya menangkap 7 orang di lingkungan Pemprov Bengkulu, KPK juga turut mengamankan sejumlah uang. Tim Liputan, Kompas TV. Dan saudara, informasi selengkapnya soal operasi tangkap tangan KPK di lingkungan Pemprov Bengkulu. Kami telah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Bayazir Al-Raihan. Selamat siang Bayazir, apakah sudah diketahui siapa saja 7 orang yang terjaring OTT KPK? Lalu OTT ini terkait kasus apa? Selamat siang Jihan dan juga saudara. Memang usai dilakukan pemeriksaan sejak Sabtu hingga Minggu pagi, calon gubernur dan juga gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah ini dibawa oleh penyidik KPK ke Jakarta. Nah, Rohidin tidak sendiri, melainkan bersama 7 orang lainnya yang diduga kuat merupakan pejabat di lingkup pemerintah Provinsi Bengkulu. Ada jumlah nama yang kami dapatkan dan seluruhnya itu merupakan pejabat eselon 2. Nah, info resmi yang kami dapatkan semalam dari kuasa hukum salah satu pejabat yang diamankan, salah satu di antara pejabat eselon 2 yang diamankan oleh KPK ini merupakan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu Sapriandi.
Nah, namun kami belum mengetahui jelas 6 nama lainnya yang turut diamankan dalam operasi tangkap tangan KPK ini, Jihan. Belum diketahui pasti siapa saja 7 dari orang yang terjaring dalam OTT KPK ini, namun salah satunya adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan di sana. Lalu apakah sudah ada informasi alasan mengapa Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah ini dibawa ke Jakarta? Untuk hal tersebut hingga saat ini kami belum mengetahui pasti hal apa yang membuat KPK menjaring 7 pejabat eselon 2 dan juga Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah. Karena sejak Sabtu hingga Minggu pagi sebelum diberangkatkan ke Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu, kami sama sekali tidak mendapat data apapun dari pihak KPK. Namun pihak Kapolresta Bengkulu hanya membenarkan adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik KPK di Polresta Bengkulu, Jihan. Jadi semua proses dalam OTT KPK ini tidak ada informasi terbaru dari yang Anda dapatkan, hanya menunggu dari KPK di Jakarta. Seperti itu, Pak Yazir? Ya, benar. Informasi terbarunya yang Anda dapatkan dari sana apa saja? Selain memang Gubernur Bengkulu ini dibawa ke Jakarta. Informasi terakhir yang kami dapatkan tiba di bandara, Rohidin lebih dulu tiba dan diikuti oleh 7 pejabat lainnya. Tapi kami tidak dapat melihat secara jelas siapa-siapa pejabat yang ikut diamankan dan dibawa ke Jakarta karena terhalang oleh petugas dan jarak kami yang cukup jauh dari PIT Bandara Fatmawati Soekarno, Jihan. Baik, terima kasih atas laporan Anda jurnalis Kompas TV, Bayazir Al-Raihan dari Bengkulu. Selamat bertugas kembali. Saudara Kompas yang masih akan kembali seusai jeda dengan informasi mengenai seorang pemuda memanfaatkan limbah kulit kambing untuk dijadikan wayang kulit mini. Berbagai macam tokoh wayang dapat dibuat. Informasinya sesaat lagi, tetaplah di Kompas Siang.